Mulyono itu siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami, ya. Maaf Ibu, bisa diulang tadi kalimatnya? Siapapun yang memusuhi Mulyono itu kawannya Ibu, begitu? Kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan karena telah dipecat Hasto. Iya, berarti Deklarasi partai perorangan. partainya perorangan. Derajat dari presiden malah jadi juru kampanye pilkada. Emang kalau sudah berurusan dengan barisan sakit hati ini susah sembuhnya gitu ya kan? Yuk kita hormati pemerintah Pak Jokowi. Saya bukan membela orang, terus terang aja. Untuk apa sekarang saya istilah tentara ngolor, menjilat, ya kan? Ya. Bukan saya bela-bela Pak Jokowi karena person, tidak. Saya mau katakan apa adanya. Iya. Kalau ada kekurangan, kita semua ada kekurangan. Dan menteri-menteri saya banyak yang ikut mengalahkan saya. Bener ya? Ayo ngaku tuh, ngaku. Siapa bendaharanya Pak Jokowi? Itu Trenggono itu. Bambang Pacul, yang selama ini dikenal sebagai figur yang loyal terhadap Puan dan Megawati, memilih keluar. Mungkin karena ia mulai meragukan arah kepemimpinan yang lebih berfokus pada penguatan kekuasaan ketimbang agenda politik yang berlandaskan ideologi. Kalau saya bilang yang mundur tuh Hasto. Dari Sekjen. Kan yang mengarrange ini kan dia semua secara nasional. Giliran menang langsung deklarasi. Tapi kalau kalah duduk cawe-cawe. Rumah DP 0% merugikan negara 256 miliar. Buat kalian yang masih ingat program Pemprov DKI, rumah dengan DP 0%, ternyata merugikan negara sebesar 256 miliar. Ya, baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan kali ini aku akan mengajak kalian untuk mereaction beberapa video yang aku rangkum di sini ya kan guys. Dan ada juga nanti tentang Pak Prabowo ya, sentilan Pak Presiden Prabowo ya kepada orang yang selalu menghina dan menghujat Presiden ke-7 Joko Widodo Rabu 4 Desember 2024 ya kan guys. Nah, nanti ya Pak Prabowo juga masih tetap mengakui ya kan ya kalau Pak Jokowi ini adalah orang yang hebat ya, begitulah ya kurang lebih ya kan guys. Dan nanti ada juga ya tentang Hasto ya kan yang memecat Pak Jokowi ya kan. Aduh. Emang Pak Jokowi pikirin gitu ya kan. Dan ada juga tanggapan daripada Pak Jokowi. Nah, dan ya dengar-dengar kabar juga ya PDIP akan memecat Bambang Pacul kalau nggak salah, dan Bambang Pacul siap keluar begitu saja ya. Nah, oke, pokoknya mantap lah video ini guys ya. Langsung saja kita simak, ini dia videonya. Mulyono itu siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami, ya. Maaf Ibu, bisa diulang tadi kalimatnya? Siapapun yang memusuhi Mulyono itu kawannya Ibu, begitu? Tapi maaf ya Bu ya, sayangnya saya juga ogah menjadi temennya Ibu ya. Sayangnya saya harus mikir 1000 kali untuk menjadi kawannya Ibu. Habis gimana saya nggak mikir coba. Kemarin melihat tingkah pola Ibu di jalanan arogan kayak gitu ya. Mikir dong saya kalau mau jadi temennya Ibu. Saya selalu ingat itu pesan dari bapak ibu saya almarhum ya. Pilihlah kawan ya, pilihlah circle itu orang-orang yang baik ya. Sehingga bisa membawa kita ya ini menuju ke hal-hal yang lebih baik lagi ya. Nih, kalau ada suatu kontestasi ya, yang satu itu di situ ada sosoknya Bapak Jokowi, satu itu Ibu ya. Saya nggak pakai pikir panjang ya, saya langsung pilih Bapak Jokowi. Karena apa? Kita bisa lihat loh, sosoknya Bapak Jokowi itu pantas layak dijadikan panutan ya kan. Orangnya penyabar ya, rendah hati, tutur katanya sopan ya, tidak pernah menyakiti hati orang, walaupun dihina, dihujat, dicaci maki, tidak pernah membalas
itu yang pantas dijadikan dijadikan panutan dan dijadikan kawan, yo. Jadi ibu jangan GR, siapa juga yang mau jadi kawannya ibu ya. Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak pada masa Bung Karno, sejak PNI ketika kita membangun Republik ini sudah tidak lagi sejalan di dalam kebijakan dan praktek-praktek politiknya. Tanggapan Pak Jokowi setelah dipecat Hasto. Iya, Deklarasi partai perorangan. Partainya perorangan. Partainya perorangan. Artinya ada berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Partainya jadi perorangan. Partainya jadi perorangan. Sepihak juga Pak. Ya udah itu. Atau ada kalau ke depan ada rencana untuk bergabung sama partai lain nggak? Seperti ada rumor partai perorangan. Oh, itu aja dijawab ya. ada tawaran dari partai lain Pak, mungkin Pak. Tawaran partai lain. Partai perorangan. Turun derajat dari presiden malah jadi juru kampanye pilkada. Emang kalau sudah berurusan dengan barisan sakit hati ini susah sembuhnya gitu ya kan. Apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu salah di mata mereka. Padahal Pak Jokowi itu bukan lagi menjadi presiden. Padahal Pak Jokowi itu bukan lagi menjadi pejabat. Pak Jokowi itu hanyalah warga sipil ataupun warga biasa gitu loh. Apapun yang dilakukan Pak Jokowi salah bagi para pembencinya Pak Jokowi. Ya. Termasuk wanita yang satu ini ya kan. Kok bisa gitu loh. Ibarat kata Pak Jokowi diantar pakai mobil salah, Pak Jokowi diantar pakai motor salah. Semuanya serba salah kalau berurusan dengan Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi tidak pernah menyinggung orang-orang seperti ini. Kok bisa gitu loh? Mungkin mereka tidak makan kalau tidak menyinggung Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi itu bukan lagi menjadi presiden. Padahal Pak Jokowi itu bukan lagi menjadi pejabat. Dia bebas menentukan siapa calon yang menjadi pemimpin. Itu hak dia kok. Soalnya dia bukan lagi presiden. Dia bukan lagi menjadi pejabat. Terserah Pak Jokowi mau melakukan apa saja. Tidak ada hak larangan mau mendukung siapapun yang menjadi pasangan calon dan kandidat untuk calon pemimpin di daerah masing-masing. Cuman masalahnya ini Mbak ini ada gejala apa sampai sebegitunya menghina dan merendahkan Pak Jokowi kan begitu. Seharusnya dijagalah Mbak ucapannya. Mbak itu cuman pengganggu di negara ini ataupun provokator lah di negara ini. Tolonglah Mbak, Pak Jokowi itu tidak lagi menjadi presiden. Harusnya dihargailah bahwa beliau hanya warga sipil ataupun warga biasa, bukan lagi menjadi pejabat. Mungkin Mbaknya tidak makan kalau tidak menyinggol Pak Jokowi. Saya yakin itu termasuk para pembencinya Pak Jokowi. Apapun yang selalu dilakukan oleh Pak Jokowi itu salah di mata mereka. Saya yakin itu. Yuk kita hormati pemerintah Pak Jokowi. Saya bukan membela orang, terus terang aja. Untuk apa sekarang saya istilah tentara ngolor, menjilat, ya kan? Iya. Bukan saya bela-bela Pak Jokowi karena person, tidak. Saya mau katakan apa adanya. Ya. Kalau ada kekurangan, kita semua ada kekurangan. Semua pemimpin ada kekurangan. Benar. Jangan memfitnah, jangan menyerang. Kita semua punya kekurangan. Mau buka-bukaan, yang gak enak. Kita diajarkan nenek moyang kita, orang tua kita, mikul dhuwur mendem jero. Orang tua hormati yang baik. Kita sebagai yang muda berani juga ngoreksi. Tapi ngoreksinya dengan cara yang baik, yang sopan. Saya kira itu ajaran ustadz-ustadz saya. Saya bukan orang yang terlalu baik. Agama saya akui di depan Muhammadiyah. Aku akui. Tapi saya ingat ajaran ustadz-ustadz saya. Tidak boleh dendam. Tidak boleh maki-maki. Ya kan? Tidak boleh sakit hati. Tidak boleh benci. Tuhan aja memaafkan kok. Manusia
meneruskan permusuhan. Saya ini dikalahkan oleh Pak Jokowi. Dan menteri-menteri saya banyak yang ikut mengalahkan saya. Bener ya? Ayo ngaku tuh, ngaku. Siapa bendaharanya Pak Jokowi? Itu Trenggono itu. Ayo ngaku ini. Ini banyak ini menteri-menteri saya itu. Tapi sudah. Bedaan itu biasa, persaingan itu biasa. Biasa sudah. Tapi sesudah itu, ayo kerjasama, ayo. Nyatanya saya tahu ini, dalangnya Trenggono ini. Tapi jadi wakil saya di Kementerian Pertahanan. Akhirnya saya dibilang, oh Prabowo pakai banyak orangnya Jokowi. Tidak, bukan orangnya Jokowi. Saya pakai orang merah putih. Saya pakai anak Indonesia. Nah, Bambang Pacul yang selama ini dikenal sebagai figur yang loyal terhadap Puan dan Megawati memilih keluar. Mungkin karena ia mulai meragukan arah kepemimpinan yang lebih berfokus pada penguatan kekuasaan ketimbang agenda politik yang berlandaskan ideologi. Langkah ini juga bisa menunjukkan krisis kepemimpinan yang lebih dalam di PDIP. Jika Bambang Pacul yang dikenal sebagai tangan kanan Puan Maharani sampai memutuskan untuk keluar, itu menunjukkan adanya ketegangan internal yang lebih besar. Apakah ini tanda bahwa partai sedang berantakan di dalam, meski di luar tetap terlihat kokoh? Kepergian Pacul bisa jadi sinyal bahwa banyak kader di bawah merasa terpinggirkan atau kecewa dengan cara partai dijalankan. Bahkan jika ada yang memutuskan untuk ikut keluar bersama Pacul, itu akan semakin memperburuk citra PDIP sebagai partai yang tidak solid, yang akhirnya bisa mengarah pada fragmentasi internal yang lebih besar. Apakah Bambang Pacul memang perlu mundur gitu melihat hasil Jawa Tengah? Nggak perlu mundur. Kalau justru kalau saya bilang yang mundur tuh Hasto dari Sekjen. Kan yang mengarrange ini kan dia semua secara nasional. Iya kan? Yang membuat PDI tidak berkoalisi dengan siapa-siapa ini antara tangan kan Hasto. Bagaimana Bambang Pacul mau kerja all out kalau diintervensi terus oleh Sekjen partai misalnya? Datang ke sana ngatur sini kan? Nah, nanti kalau kalah dia yang salah, kalau menang saya yang hebat. Nah ini orang tuh harus melihat secara objektif gitu loh. Dalam partai itu kan kita tahu peran sekjen, ya kan, selain ketua umum peran sekjen itu besar. Apalagi pilkada-pilkada yang strategik itu sekjen yang paling dominan, bukan ketua DPD, DPW, nggak ada. Dan ketua Bapilu Nasional itu Deddy Sitorus ya, Nah, oh iya, Bapilu Eksekutif. Iya, Bapilu Eksekutif. Ya, Deddy Sitorus. Jadi kalau pilkada itu ya Deddy Sitorus. Kalau pileg itu Bambang Pacul. Iya. Bapilu legislatifnya. Iya. Jadi kan kalau kita lihat di situ kan udah jelas kan, yang bertanggung jawab itu siapa? Sekjen, ketua Bapilu itu bertanggung jawab untuk, namanya aja Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu Eksekutif. Iya, kenapa dia nggak mundur? Kenapa bukan dia yang mundur? Sekjen kenapa yang nanda tangan semuanya? Kenapa dia nggak mundur? Akankah Bambang Pacul akan ikut keluar setelah Pak Jokowi dipecat gitu ya kan? Giliran menang langsung deklarasi. Tapi kalau kalah duduk cawe-cawe. Mana sih PDIP? PDIP ini emang partai yang suka ya bermain victim ya dari zaman Pilpres. Sorry to say. Dan narasi-narasi victim ini juga dibumbui dengan tangisan-tangisan sekjen ya. Hasto Kristianto. Mungkin memang kekalahan di kandang sendiri di Jawa Tengah, baik di Pilpres maupun di Pilgub, itu memang kekalahan yang sangat menyakitkan untuk PDIP. Karena ya kita tahu Jawa Tengah itu ya kandang banteng kan. Tapi sekarang kayaknya Jawa Tengah itu udah jadi DIJ, Daerah Istimewa Jokowi. DIJ. Ya mungkin memang sudah menjadi keraton di mana Sri Sultannya adalah Joko Widodo. Dan mereka harus menelan dan menerima pil pahit itu loh. Iya. Karena bukan keanehan juga kalau misalnya mereka memang kalah di Jawa Tengah. Toh memang pada saat Pilpres suara Jokowi yang lebih dominan dibandingkan PDIP. Jadi Jawa Tengah sudah punya raja baru.
Raja Joko Widodo. Mungkin nanti Kaesang akan menjadi penerusnya nih di Jawa Tengah. Setelah itu dari mungkin wali kota, terus gubernur, mungkin juga jadi presiden kan. So in my opinion, PDIP, kalau kamu mau menerima kemenangan di Jakarta, terima jugalah kekalahan di Jateng. So what do you think? PDIP harus berhenti playing victim gak sih? Share your opinion. Perjuangan sangat mengkhawatirkan karena bekerjanya sisi-sisi gelap demokrasi. Nyatanya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto justru dirinya sendirilah yang telah mengabaikan kedaulatan suara rakyat dalam sistem demokrasi, bahkan terbukti melanggar hukum. Hal ini tampak dalam rekam jejak PDIP di pemilihan anggota DPR RI pada tahun 2019. Hasto menjadi aktor utama di balik kasus suap ex-komisioner KPU dan anggota Bawaslu RI agar buron tersangka korupsi Harun Masiku dilantik sebagai anggota DPR RI melalui mekanisme pergantian antar waktu atau PAW. Dugaan tersebut diperkuat oleh kesaksian seorang staf Hasto Kristianto saat diperiksa KPK. Pernah bertemu atau melihat Harun Masiku nggak? Pernah ya. Padahal Harun Masiku hanya mendapat sekitar 5.000 suara, jauh dibandingkan almarhum Nazarudin Kiemas dan Rizky Aprilia yang mencapai puluhan ribu dan ratusan ribu suara. Bayangkan, suara rakyat sebanyak itu ternyata diabaikan begitu saja oleh Hasto Kristianto. Rekam jejak itu menjadi bukti nyata sepak terjang Hasto Kristianto sebagai aktor perusak demokrasi. Aktor perusak demokrasi, Hasto ya kan? Aku setuju. Rumah DP 0% merugikan negara 256 miliar. Buat kalian yang masih ingat program Pemprov DKI rumah dengan DP 0%, ternyata merugikan negara sebesar 256 miliar. Dilansir dari kompas.com, Jaksa KPK beberkan kerugian negara sebesar 256 miliar akibat korupsi pembelian lahan untuk DP 0 rupiah. Berikut penjabaran dari Jaksa Penuntut Umum dari KPK. Wah, luar biasa, ini babak baru dalam pemberantasan korupsi. Kira-kira siapa ya yang paling atasnya yang akan kena? Kita tunggu bersama ya. Waduh, rumah DP 0%, ada dugaan korupsi ya 200 miliar lebih ya kan guys. Wow, akankah ini terkuak lagi ya kan guys? Waduh, Anies, apa kabar Pak Anies? Aduh, ini semakin seru juga nantinya ini ya kan guys, kalau ada korupsi juga di kasus pembangunan rumah DP 0%. Wah, ini kayaknya Pak Anies ini nggak nyenyak tidur ini guys. Ada-ada aja ya. Semoga terkuak lah ya semuanya ya guys. Semoga terkuak semuanya. Ya, aku harapkan begitu ya kan guys. Dan oke, untuk para pembenci Pak Jokowi ya kan. Nah, Pak Prabowo sudah mengatakan ya, dari sebelum jadi presiden sampai setelah jadi presiden juga tetap yang membela Pak Jokowi. Pak Prabowo tetap konsisten ya kan. Bukan menjilat lagi ya kan. Ya benar ya. Karena Pak Prabowo sudah menjadi presiden, ngapain ya kan menjilat? Ya, karena udah jadi presiden gitu ya. Tetapi walaupun sudah menjadi presiden, Pak Prabowo tetap ya memuji ya Pak Jokowi gitu ya kan guys. Nah, untuk para pembenci ya begitulah ya kan. Tetap aja benci gitu ya kan. Dan soal Hasto yang memecat Pak Jokowi dan seluruh keluarga Pak Jokowi ya kan. Waduh, akankah Bambang Pacul juga akan ikut keluar ya setelah Pak Jokowi dipecat guys? Waduh, kita lihat saja nanti. Ya, aku harap Pak Bambang Pacul juga ikut keluar aja ya dari PDIP. Karena Bambang Pacul ini bagus menurut aku guys. Ya, hanya dia sendirilah yang tidak pernah, bisa dibilang tidak pernah menyerang Pak Jokowi, ngata-ngatain Pak Jokowi ya kan, macam-macam ya kan. Ya, walaupun dia dari PDIP gitu ya kan. Justru malah Bambang Pacul ini yang selalu ya
bisa dibilang memperingati lah, menasehati kader-kadernya jangan lawan orang baik gitu ya kan, modiar gitu ya kan. Oke guys, apapun dah tanggapan kalian ya, silahkan komen di bawah. Kalau menurut aku ya kan guys, ya ini menurut aku ya kan guys, di tahun 2029 ini aku rasa PDIP benar-benar musnah. Nah, gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.